Insya Allah. Sejauh ini masih semangat ya. Semangat. Dan pemirsa, tema dialog kita hari ini yaitu mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Nah, dalam rangka mendukung kelancaran peserta yang sedang mudik, BPJS Kesehatan membuka posko mudik di 8 titik wilayah. Nah, 8 titik wilayah tersebut meliputi wilayah mana saja dan kemudahan seperti apa yang kita dapat. Mari kita tanyakan langsung kepada narasumber pertama kita, Bapak Roy. Nah, Bapak, ini gimana 8 titik tersebut meliputi wilayah mana saja dan kemudian kemudahan seperti apa yang diberikan? Jadi gini, terkait 8 titik itu tersebar di seluruh Indonesia. Terdiri dari 3 pelabuhan, 3 terminal, dan 2 stasiun. Nah, untuk 3 pelabuhan itu ada yang pertama di Merak, Pelabuhan Merak Banten, yang kedua di Gilimanuk, yang ketiga di Soekarno-Hatta Makassar. Oke. Untuk yang ada di terminal itu ada di Pulau Gadung, yang pertama di Pulau Gadung, yang kedua di Bungurasi, yang ketiga di Solo. Di Solo. Iya. Terus yang terakhir di stasiun ada 2, yang pertama di stasiun Bandung, yang kedua di Jogja. Di Jogja. Iya. Kemudian kalau untuk di Jember sendiri ini bagaimana Pak? Lantas kemudahan yang seperti apa yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan ini? Oke. Kalau untuk di Jember sendiri, kita di sini ada wilayah Jember ada 10 rumah sakit. 10 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi artinya ketika peserta JKN dari luar wilayah Jember datang mudik ke Jember saat itu sakit, bisa langsung datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada 10 nih, jadi 10 rumah sakit di Jember sudah kerjasama semuanya. Yang terdekat yang mana silakan dipilih. Baik untuk penyakit yang gawat darurat ataupun tidak gawat darurat. Jadi bisa langsung menuju ke rumah sakit ke UGD. Rumah sakit terdekat ya? Rumah sakit yang terdekat dengan peserta tersebut. Berarti pelayanannya hanya ada di puskesmas dan juga rumah sakit ya. Betul. Pak? Apakah ada dari BPJS Kesehatan ini membuka posko di luar rumah sakit atau puskesmas misalnya? Kalau posko tidak. Karena sudah terpusat di 8 titik tadi seluruh Indonesia. Gitu. Jadi BPJS Kesehatan ini juga memberikan kemudahan ya Pak terkait pelayanan dan juga kenyamanan serta kepuasan untuk peserta BPJS Kesehatan ini. Ya. Nah, kemudian kepuasan seperti apa yang didapatkan oleh peserta BPJS itu tadi Pak dari pelayanan yang ada? Siap. Nah, jadi yang dimaksud dengan kepuasan ini kan yang namanya peserta mudik ini kan tidak tujuannya di sini aja nih. Ketika dari Bali mau mudiknya ke katakan Madiun. Ke Madiun, ya. Sampai di Jember kan lewati nih. Sampai di Jember nih kok merasa sakit. Nah, silakan datang ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kemudahannya di situ. Terkait kemudahan yang lainnya, untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran saat ini bisa dilakukan melalui telepon. Telepon ke care center 1.500-400. Jadi itu pendaftaran ketika peserta atau pasien sudah mengalami darurat ya Pak? Tidak seperti itu. Bagaimana, Pak? Tidak seperti itu. Kalau untuk yang darurat bisa langsung ke rumah sakit. Akan tetapi yang belum memiliki kartu JKN, yang belum menjadi peserta JKN, bisa mendaftar via telepon lewat 1.500. Iya, betul. Berarti tidak hanya diberlakukan kepada BPJS atau peserta yang sudah terdaftar ya Pak, tapi betul. Misalnya nih Prima sekarang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Jadi untuk pendaftaran pertama Prima langsung bisa telepon ke call center tersebut, seperti itu. Berarti ada kemudahan ekstra yang kita dapatkan juga. Seperti itu dari kepuasan yang kita dapat ya Pak. Betul, nah, Mbak Prima. Kemudian Prima juga dengar ini Pak, katanya dari BPJS Kesehatan tersebut juga memberikan aplikasi yang dapat didownload melalui
Play Store di Android ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak caranya? Nah, itu sebagai pelengkap pemudik. Nah, caranya sebelum mudik silakan bisa saat ini langsung dipraktekkan untuk pemirsa yang ada Tentunya yang sudah di mempunyai rumah. kuota ya Pak? Ya, tentu saja itu. Jadi yang Android-nya silakan masuk ke Google Play Store. Di situ nanti ketik aja BPJS Kesehatan Mobile. Silakan di-download. Nah, nanti di situ akan tertera fasilitas kesehatan, rumah sakit yang bekerja sama itu seluruh Indonesia. Juga ada tips mudik, nah, semuanya lengkap di situ. Silakan dipraktekkan sekarang. Kalau apa ya, ada langsung telepon nggak ini? Oh enggak. Nggak ada ya. Oh. Jadi kalau misalnya ada peserta yang belum mengetahui tentang pelayanan yang ada dalam BPJS Kesehatan ini bisa dilakukan langsung atau di Play Store tadi ya Iya, Pak, di aplikasi tersebut. Aplikasi, Iya. Jadi aplikasi tersebut memfasilitasi terkait titik-titik fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semisal nih, udah perjalanan, di tengah perjalanan sampai di Pasuruan, kan bingung nih mau kemana kalau sakit. Silakan dilihat di situ di aplikasinya. Di situ klik aja Vaskes yang terdekat. Kan sekarang semuanya canggih ya. Diklik aja, nanti GPS-nya, dengan catatan GPS-nya pasti akan nyala dengan otomatis. Tinggal dinyalakan GPS-nya, semua langsung terpantau. Oh, ini jaraknya 1 kilo ada Vaskes klinik abadi bersama lah, kayak seperti itu contohnya. Iya, iya. Baik, kita beralih ke Ibu Aisy ya. Ibu, nah dari BPJS Kesehatan ini kan juga menerapkan kebijakan-kebijakan dari setiap pelayanan ya Bu. Nah, kebijakan dari pelayanan tersebut seperti apa Bu? Jadi salah satunya untuk pelayanan di rumah sakit kita berikan kemudahan khusus selama libur Lebaran, yaitu mulai tanggal 19 Juni ya sampai dengan 2 Juli 2017 kita berikan kemudahan agar untuk peserta yang memang dalam kondisi yang emergensi itu bisa mendapatkan pelayanan di UGD rumah sakit terdekat. Untuk yang emergensi. Apabila dalam kasus-kasus yang non-emergensi, ini juga peserta kita juga masih diperkenankan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan kita di UGD-nya tanpa membawa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, berarti di situ ada 2 pelayanan ya untuk yang sifatnya emergensi dan juga yang non-emergensi. Nah, kemudian yang kondisi emergensi itu jenengan tadi menyebutkan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang seperti apa itu Ibu? Jadi misalnya ya, kartunya aktif. Ya. Kasusnya memang kasus yang dapat kita jamin. Kemudian bukan termasuk hal-hal yang tidak kita jamin, itu aja. Terus kalau untuk di pelayanan yang kedua yang non emergensi itu kan tadi Anda menyebutkan bahwa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana peserta itu atau pasien itu mengetahui apakah rumah sakit tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Ibu? Khusus di Jember ya Mbak ya, ini ada 10 rumah sakit yang memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saya sebutkan satu-satu di sini, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Rumah Sakit Daerah Balung, Rumah Sakit Daerah Kalisat, Rumah Sakit Paru Jember, Rumah Sakit Baladika Husada, Rumah Sakit Bina Sehat, Rumah Sakit Jember Klinik, Rumah Sakit Kaliwates, dan Rumah Sakit Citra Husada serta RSIA Sri Kandi IPI. Ke 10 rumah sakit itu sudah kita buka aksesnya sejak hari Senin apabila memang ada peserta mudik yang membutuhkan pelayanan. Dan kalau memang di luar ada peserta yang memang domisilinya Jember ya, kita mudik di luar kota, misal dalam kondisi sakit membutuhkan pelayanan kesehatan yang urgent, bisa buka seperti tadi di aplikasi BPJS Kesehatan Mobile itu ada Vaskes yang terdekat. Nanti di situ kan di Vaskes yang terdekat itu ada kelompoknya klinik, rumah sakit. Nah, itu bisa dilihat di situ.
Jadi untuk lebih memudahkan ketika kita mau menuju ke rumah sakit mana yang akan kita tuju, hendaknya kita membuka dari aplikasi tersebut ya, untuk mengetahui bagaimana dan juga rumah sakit mana yang paling terdekat, seperti itu Ibu. Baik, menarik sekali, dan juga pelayanan yang diberikan pada tahun ini cukup gimana Pak kalau dibanding pada pelayanan sebelumnya Pak? Jadi gini, sesuai dengan visi BPJS Kesehatan saat ini adalah terwujudnya jaminan kesehatan nasional JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Nah, dengan visi ini tidak main-main nih BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN yang dari pemerintah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk pelayanan yang diberikan juga sangat ekstra sekali ya. Siap. Kemudian kalau dibandingkan pada tahun lalu 2016 dibanding itu bagaimana Pak animo dari para pasien? Apakah banyak yang sudah menggunakan atau yang sudah mengetahui pelayanan yang diberikan dari BPJS itu? Untuk tahun 2015 sampai dengan 2016, penduduk Indonesia itu sudah ada 176 juta jiwa yang telah bergabung mengikuti program jaminan kesehatan nasional. Jadi kita targetnya 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018 itu seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali wajib mengikuti program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi seperti itu. Nah, dalam pelayanan tersebut pasti dari pihak BPJS, khususnya BPJS Kesehatan Jember ini kan sangat berkomitmen sekali dengan adanya pelayanan tersebut. Nah, komitmen yang seperti apa yang diberikan? Mungkin Ibu Aisyah bisa membantu jawab? Kami dari unit pelayanan rujukan yang menghandle rumah sakit kemarin sudah berkoordinasi dengan 15 rumah sakit yang bekerja sama dengan kami, yaitu 10 rumah sakit di Jember dan 5 rumah sakit di Lumajang. Kami sudah berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan kepada peserta JKN KIS, baik yang bawa rujukan atau enggak, yang emergensi atau enggak di UGD, kemudian dan tidak diperkenankan untuk ada biaya tambahan apabila sudah dirawat sesuai dengan hak kelasnya. Jadi dipastikan benar-benar free ya? Apabila tidak ada memilih hak kelas yang di atasnya. Baik. Untuk selanjutnya ini kepada Pak Roy, pelayan dari BPJS itu baik itu pendaftaran atau jika ada yang peserta yang ingin membutuhkan informasi, nah itu bagaimana Pak? Untuk membutuhkan informasi bisa tekan telepon nomornya di 1500 400 di Care Center. Mau yang ditanyakan apa di situ siap 24 jam. Jadi selama 7 hari 1 kali 24 jam itu terbuka. Di situ juga memfasilitasi terkait tanya dokter. Kalau untuk tanya dokter, misal mau konsultasi kesehatan, misal sakit apa atau sakit perut, mau konsultasi ke dokter, silakan telepon situ. Tapi kalau untuk fasilitas tanya dokter, kita hanya di hari kerja Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 malam via telepon. Berarti dibatasin ya Pak, tidak kalau untuk via teleponnya tanya dokter, konsultasi iya, terkait kesehatan. Iya. Tapi kalau untuk pendaftaran 1 kali 24 jam selama 7 hari. Selama 7 hari itu ya Pak. Baik. Full. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana. Pelayanan kesehatan primer, mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, Selamat bagaimana pagi, kabarnya? sehat Mbak. Sehat selalu ya? Masih tetap puasa Ibu? Kebetulan saya non-muslim, jadi nggak puasa. Muslim. Baik, Ibu tadi Prima ada yang ingin ditanyakan mengenai kebijakan yang diberikan dari BPJS Kesehatan ini. Nah, tujuan diberlakukan kebijakan tersebut itu bagaimana Ibu? Jadi tujuannya sebenarnya tetap untuk memudahkan peserta JKN untuk mengakses fasilitas kesehatan, walaupun pada saat beliau ini peserta JKN ini mudik. Jadi pada saat mudik biasanya kan tidak ada di tempat asal ya. Iya. Nah,
Jadi mungkin peserta JKN ini mungkin kebingungan, jadi kita memudahkan, memberikan kenyamanan, peserta tetap bisa mengakses walaupun mungkin ada beberapa fasilitas kesehatan mungkin yang tidak berpraktek, seperti itu. Baik, kemudian selain itu Ibu, adakah tujuan lain yang diberlakukan dari BPJS Kesehatan Ibu? Tujuan lain maksudnya Tujuan diberlakukannya pelayanan tersebut dari BPJS Kesehatan, di mana Prima juga mengetahui adanya penerapan kebijakan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas. ya, Nah, jadi portabilitas itu semua peserta itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan, seperti itu. Jadi walaupun beliau di luar domisili tinggal, mereka tetap bisa memperoleh pelayanan seperti disampaikan tadi di awal oleh Pak Roy. Kalaupun dia emergensi bisa langsung mengakses rumah sakit, kalaupun non emergensi juga bisa mengakses fasilitas kesehatan, seperti itu, Mbak. baik. Kemudian kepada Pak Roy, Pak Roy kebanyakan pertanyaan ini ya. Baik, Bapak, untuk kemudahan pendaftaran peserta, khususnya peserta PBPU atau Mandiri, mungkin ada peserta baru ya Pak. Adakah cara lain atau yang bisa dilakukan untuk pendaftaran tersebut, Bapak? Oh, ada. Per Juni kemarin, ini yang menjadi penting nih untuk saudara kita yang ada di pelosok, artinya di pelosok desa yang jauh dari perkotaan. Nah, kita juga bekerja sama dengan seluruh kecamatan yang di wilayah Jember terkait dengan namanya Dropbox. Nah, Dropbox itu fungsinya untuk memudahkan peserta yang ada di desa tinggal datang ke kecamatan untuk melakukan pendaftaran. Jadi caranya mengisi form, melampirkan KTP sama kartu keluarga, fotokopi aja. Kalau kelas 1 dan 2 bisa melampirkan fotokopi buku tabungan yang halaman depannya, tinggal dimasukkan ke Dropbox yang ada di kecamatan. Nanti dari petugas kita, dari Duta BPJS Kesehatan yang akan mengambil berkas yang ada di kecamatan, seluruh kecamatan yang ada di wilayah Jember. Untuk Jadi proses selanjutnya, Bapak? Untuk proses selanjutnya, data diambil oleh Duta BPJS Kesehatan, kita entry nanti SMS terkait virtual account akan diterima oleh Para pesertanya tersebut. Nah, nanti di situ sudah ada jadwal waktunya untuk membayar tagihan pertamanya. Kan 14 hari nih. 14 hari. Setelah dibayar, nanti kartu otomatis aktif dan kartu tersebut akan dikirim ke end user atau langsung ke pesertanya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembayarannya sendiri, Pak, untuk proses pembayarannya sendiri apa langsung cash atau bisa transfer, Pak? Terkait pembayaran ini kita juga memudahkan. Tentunya kita harus cari yang mudah-mudah sekarang. Bisa dilakukan di Indomaret, Alfamart, atau melalui ATM. ATM yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ada Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTPN. Juga ada channel-channel lainnya, PPOB yang kerjasama dengan kita juga ada banyak, payment point of banking. Jadi seperti itu, Mbak Prima. Jadi untuk pendaftarannya bisa dilakukan di selain itu tadi juga bisa melalui call center ya Pak? Call center ya, Call pendaftaran center, bisa. Pendaftaran, terus kemudian dari aplikasi juga bisa ya Pak? Aplikasi juga bisa. Jadi banyak sekali cara pendaftaran yang dilakukan kepada pasien baru seperti itu. Betul. Baik, kembali lagi kepada Ibu Emi. Ibu, untuk peserta JKN sendiri ini kan akan melaksanakan mudik. Nah, dari Ibu Emi sendiri mungkin apa sih tips untuk para pemudik ini yang perlu dipersiapkan itu apa, Ibu? Yang pasti bawa kartu JKN. Kartu JKN. Pastikan selalu kartu JKN dalam posisi aktif. Nah, sebentar Ibu, saya jeda. Nah, itu bagaimana seorang pasien bisa mengetahui kartu tersebut aktif atau tidak, Ibu? Bisa ngecek ke aplikasi, atau bisa juga minta tolong dengan care center 1500-400, seperti itu.
Jadi di situ kita bisa mengetahui apakah kartu kita masih tetap aktif atau tidak, Ibu. Iya. Baik. Terus kemudian untuk tips yang kedua, Ibu. Tips yang kedua mungkin apa ya, bawa identitas pendukung lainnya, seperti itu. Karena pada saat kita berobat untuk kartu JKN, selain umpamanya kita bisa akses pakai nomornya, juga bisa pakai NIK, nomor induk, bisa seperti itu. Terus untuk tips selanjutnya? Tips selanjutnya, kalau memang kemudian mungkin merasa kurang enak badan ya Mbak, bisa mengakses fasilitas terdekat, bisa menggunakan mobile JKN juga. Seperti disampaikan tadi, kita bisa mengakses fasilitas kesehatan yang terdekat, seperti itu. Baik, ada 3 yang perlu dipersiapkan, yaitu tips dari Ibu Emi tadi. Yang pertama, jangan lupa membawa kartu kesehatan ya, baik berupa BPJS, kartu BPJS atau kartu identitas yang lainnya. Kemudian pastikan kondisi kita juga benar-benar fit ya, Bu. Dan yang ketiga, ketika kita sudah merasa kurang enak badan atau kondisi kita lemah, bisa langsung mendatangi langsung ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Fasilitas terdekat ya, Ibu. Baik, kalau dari Bapak Roy sendiri ini, kita balik lagi ke Bapak Roy. Nah, Bapak, apa himbauan Anda Pak kepada para peserta, baik itu peserta BPJS atau peserta yang belum mendaftar ketika mau mudik, Pak? Jadi yang pasti siapkan diri, fit, bawa vitamin yang dibutuhkan, obat-obatan semisal ada yang memang membutuhkan obat, jangan lupa untuk dibawa. Karena terkait kesehatan pada diri kita itu yang mengerti kan hanya kita sendiri yang membawa tubuh kita. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, bawa kartu JKN KIS ketika mudik. Dan pastikan kartunya aktif. Kita tidak akan bertele-tele kok. Wah, ini kartunya tidak bisa juga, tidak. Bisa dicoba dengan catatan kartu JKN KIS-nya aktif. Cuman itu aja. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Emi lagi nih, Ibu. Ibu, untuk pelayanan di FKTP sendiri dalam masa mudik ini bagaimana, Ibu? Jadi kalau untuk pelayanan di FKTP, untuk yang di puskesmas, semua puskesmas bisa diakses, Mbak. Bisa diakses, buka 24 jam di poli IGD-nya. Kalau untuk yang FKTP swasta ada beberapa yang masih buka, tapi khusus untuk yang di poli IGD, ada yang memang mengikuti cuti lebaran, tetapi di hari-hari tertentu mereka buka setelah libur tanggal merah. Apabila kemudian FKTP yang ada di terdekat itu tidak berpraktek, bisa langsung mengakses rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, seperti itu. Baik untuk kondisi emergensi maupun non-emergensi, bisa mengakses ke rumah sakit terdekat di wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Jember. Apapun kondisinya ya, Bu. Jadi yang ada di Kabupaten Jember ini sendiri ada 10 rumah sakit yang bekerja sama. Ada 15 rumah sakit tadi seperti yang dituturkan dari Ibu Aisyah, tapi yang kelima rumah sakit tersebut di luar wilayah Jember itu tadi. Baik, apakah dari pelayanan yang diberikan dari BPJS ini telah disosialisasikan kepada masyarakat Jember khususnya? Mungkin Ibu Emi bisa menjawab. Kalau untuk pelayanan persiapan mudik lebaran sudah diinformasikan melalui press conference kapan itu ya Mas ya? Nah, terus kita juga sudah menginformasikan ke semua dokter-dokter yang bekerjasama dengan kami maupun dengan rumah sakit. Jadi harap memberikan pengumuman juga. Kita juga sudah menyampaikan melalui poster, juga ada X-banner di fasilitas umum juga sudah kita siapkan. Jadi kalau peserta JKN itu kurang yakin, bisa langsung mengakses FKTP terdaftarnya dulu, dokternya praktek apa tidak, tetapi sesuai informasi dari teman-teman dokter praktek FKTP, rata-rata mereka berpraktek, Mbak. Cuma mungkin jamnya yang ada penyesuaian. Jadi bisa jam kerjanya. Iya. Berarti sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan ya. Kemudian untuk persiapannya sendiri dari BPJS Kesehatan Jember ini bagaimana, Ibu? Kalau kami untuk yang persiapan libur ini
tetap ada yang berpraktek, bukan berpraktek, maksudnya tetap buka, tapi mungkin untuk kayak pelayanan denda kita masih tetap bisa akses, kita bisa membantu mungkin, tapi mungkin tidak secara fisik, kita mungkin ada dengan teknologi seperti itu. Baik, kalau dari Pak Roy sendiri persiapannya bagaimana Pak? Terkait persiapan, kita sudah menyiapkan semuanya. Jadi menyiapkan semuanya, bisa baca di pengumumannya juga nanti terpasang di terminal, di stasiun, di rumah sakit yang bekerja sama, kita juga taruh X banner. Kalau masih kurang jelas, kurang yakin, bener nggak sih ini pelayanannya, kalau menggunakan kartu JKN KIS atau kartu AS ke BPJS Kesehatan, bisa telepon ke 1500 400, itu kalau kurang yakin. Tapi saya pastikan tidak ada yang akan menelpon ke sana karena sudah pasti dilayani. Dilayani sebaik mungkin. Baik, itulah kepuasan dan juga pelayanan ekstra yang diberikan dari BPJS Kesehatan khususnya Kabupaten Jember ini sendiri. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut di segmen 3. Namun ada yang berbeda, yaitu narasumber kita. Dan untuk narasumber kita yang kali ini saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami, Bapak Roy dan juga Ibu Emi, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talk Show bersama BPJS Kesehatan Jember. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih Anda masih setia bersama kami di Talk Show bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Jember. Dan tema kita hari ini masih tetap sama, yaitu mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Namun ada yang berbeda di segmen ketiga dan juga keempat ini. Telah hadir narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Siti Nurul Komaria. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dan Bapak Dr. Gigi Budi Sumarsetyo, SPBM. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit di Jember. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Semangat sekali ya pagi ini, Bu. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Masih tetap berpuasa ya? Tetap. Ya, Tetap berpuasa. Alhamdulillah kita puasa udah. Kalau saya dari- mesti penuh, kalau Dokter Nurul enggak. Kalau mokel nggak boleh dibilang di sini. Nanti takutnya ditiru ya Ibu sama pemirsanya. Nah, ini kali ini Prima akan bertanya kepada Ibu Nurul terlebih dahulu, Ibu. Nah, untuk sebagai penyedia pelayanan kesehatan untuk masyarakat, khususnya di masyarakat Jember ini ya, dimana kita tahu sendiri bahwasanya BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pastinya. Nah, komitmen yang seperti apa Ibu yang dilakukan dari BPJS Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan ini? Ya. Terima kasih Mbak Prima. Jadi untuk Dinas Kesehatan kita kan ada UPT Puskesmas. Puskesmas kita ada 50. Ada 50. Ya, di Kabupaten Jember ini siap ya, komitmen penuh untuk melayani penderita atau pasien yang memiliki kartu BPJS. Jadi sebenarnya dengan adanya kartu KIS ini kan kita nasional. Nah, jadi kalau misalnya itu arus mudik sama, jadi kalau misalnya untuk peserta JKN Jember pasti sudah ditangani di Jember. Tapi kalau dengan arus mudik selama dia mempunyai kartu KIS itu sudah online senasional, insya Allah bisa dilayani juga seperti itu. Tadi Ibu menyebutkan bahwasannya ada 50 puskesmas ya Ibu. Ya. Namun yang diambil hanya beberapa ya Ibu. Enggak, semua 50 puskesmas melayani JKN KIS juga. Kemudian kita ada tambahan, ada vaskes klinik ya, ada 63. Kemudian juga ada posko lebaran ada 10. Nah, kalau posko lebaran itu kita tempatkan yang di daerah alur, istilahnya jalan alus mudik ya. Jadi ada di bandara kita siapkan. Cuman memang bandara Notonegoro ini kan sampai jam 10 sudah selesai, jadi sampai siang aja kita. Jadi tidak full ya Bu. Kemudian ada pos di dekat stasiun, kemudian ada pos di terminal misalnya seperti itu. Selain itu ya posko biasa di dekat-dekat keramaian yang kita siapkan. Ada berapa posko tadi Bu?
Kalau yang di luar puskesmas 10. 10 posko Ya, ya. 10 posko. Kemudian kalau untuk di Vaskes ada 63. Jadi Vaskes klinik-klinik swasta kita libatkan. Jadi untuk dinas kesehatan Kalau dinas kesehatan sendiri ada 50 puskesmas. ada 50 puskesmas. Selain 50 puskesmas itu dan juga selain bekerja sama dengan BPJS juga memberikan pelayanan ekstra itu tadi ya Ibu dengan membuka posko-posko yang terdiri dari 10 posko tersebut. Ya, di Baik. samping itu juga ada rumah sakit kita. Jadi ada 11 rumah sakit yang sudah kerjasama, yang sudah kita siapkan. Antara lain nanti ada rumah sakit Subandi, jadi rumah sakit pemerintah ada 5, sisanya rumah sakit swasta. Siap semua. Siap semua ya, Ya. Bu. Jadi mudah-mudahan masyarakat Jember sehat semua. Sehat semua. Jadi kita sudah siaga dulu, walaupun belum tentu nanti terpakai untuk masyarakat kita. Mungkin pendatang kan juga bisa seperti itu. Jadi harapannya aman. Aman ya. Untuk poskonya sendiri pelayanannya 24 jam Ibu. Ya, kalau poskonya Kecuali 24 di jam. bandara tadi ya Ibu. Ya, Di bandara, kalau bandara karena kan jam operasionalnya. Iya. Bandaranya sampai siang aja sudah tutup, jadi petugasnya kita sampai siang aja. Jadi tidak bisa mudik ya Ibu lebaran kali ini. Baik kepada Bapak Budi. Nah, Bapak Anda sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Subandi ini, komitmen yang seperti apa Pak yang diberikan? Kita tetap melayani seperti biasa, tetap mempertahankan mutu, keselamatan pasien, apalagi di situasi lebaran ini banyak rumah sakit di luar Jember ya, juga rumah sakit sekitar yang biasanya dokternya juga mudik. Kita sebagai rumah sakit pendidikan, rumah sakit rujukan Jawa Timur, bagian timur, jadi ada Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, semuanya ke sini, termasuk rumah sakit swasta, kita harus siap. Jadi selama itu, oleh karena itu, mesti kita mengantisipasi bertambahnya kunjungan. Oleh karena itu kita menambah pertama dari intern kita kebijakannya harus berubah. Yang semulanya rawat jalan itu terbuka, sekarang kita kumpulkan di UGD dengan menambah banyak dokter jaga, ada dokter spesialis, dokter jaga spesialis, dibantu PPDS. PPDS itu peserta program studi dokter spesialis ya. Kemudian ada dokter umum, kita dokter umum ada di UGD siap 18 orang, termasuk di ruangan-ruangan rawat inap dan lain-lain. Kita tambahkan juga mengantisipasi bertambahnya membludaknya kunjungan. Itu kita antisipasi dengan menambah 35 cadangan tempat tidur. 35 cadangan, berarti ya. ada pelayanan yang lebih ekstra lagi ya Pak, menambah jumlah dokter yang siaga, kemudian dari perawatnya sendiri, tempat tidur. Di UGD pelayanan rawat jalan, rawat yang mestinya kalau semulanya harus ada rujukan dari BPJS ya, rujukan dari Vaskes tingkat pertama, sekarang dengan kerjasama kita dengan BPJS, tanpa rujukan silahkan saja ke Subandi langsung ke UGD, kita tangani. Jadi ada di UGD itu ada 2 fasilitas pelayanan emergensi, gawat darurat, dan yang pasien-pasien biasa. Semua kita layani 24 jam. 24 jam 24 ya jam, Pak. ya. Baik, misalnya ini Pak, ada salah satu atau mungkin beberapa, tapi Prima berdoa tidak sampai ya Ibu. Ada pasien yang mengalami emergensi yang sangat-sangat emergensi Pak. Terus kemudian dari pihak rumah sakit Dr. Subandi ini tidak bisa menangani, apakah akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih? Tetap seperti biasa, pelayanan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau memang tidak bisa dilayani, ditangani di rumah sakit Subandi, asalkan situasinya sudah memungkinkan, kita rujuk ke tingkat yang vertikal ya. Vertikal itu rumah sakit Dr. Sutomo, rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Jadi berarti untuk pelayanan sendiri tidak ada nggak yang ada perubahan. berubah. Nggak ada perubahan. Dan jam operasionalnya juga yang berubah justru kita hanya persiapan intern aja. Nah, persiapannya itu sendiri bagaimana Bapak? Kita menunjuk kalau sehari-hari itu semua struktural ada, teman-teman fungsional semua lengkap di jam kerja. Ya, di luar jam kerja sekarang itu kita membuat suatu kebijakan, ada duty manager, jadi menggantikan
kebijakan-kebijakan menggantikan pimpinan pada saat kondisi-kondisi yang perlu perlu penanganan saat itu juga, baik itu administrasi dan lain-lain. Juga ada case manager. Case manager itu profesional yang memberikan kepastian asuhan keperawatan untuk pasien itu. Baik. Jadi, ya rondanya pimpinan. Jadi pimpinan meskipun ini ada tetap standby di sana, ada duty manager 1 itu, jadi shift kerjanya shift 24 jam. 24 jam. Kalau sehari-harinya kan mereka jam kerja, terus setelah itu pulang. Sekarang nggak 24 jam. Baik, dimulai dari wakil direktur ke bawah. Baik Bapak, kita akan mengobrol setelah jeda pariwara berikut, dan pemirsa jangan kemana-mana. Saya ucapkan Anda masih setia bersama kami di talk show bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Jember. Namun dua narasumber kami hari ini sangat setia sekali menemani Prima, ya Ibu. Pak, masih semangat ya demi masyarakat Jember. Dan temanya tetap sama, yaitu mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah mengobrol panjang lebar bersama Ibu Nurul dan juga Bapak Budi. Nah, kali ini Prima akan tanya kepada Ibu Nurul lagi nih. Tadi sudah banyak sekali yang kita obrolkan. Nah, kepada Ibu Nurul, Ibu, apakah puskesmas juga melayani pelayanan 24 jam, Ibu? Ya, jadi benar Mbak Prima. Jadi untuk puskesmas kita kan memang ada program satu rawat jalan, kemudian yang satunya adalah rawat inap. Jadi kita juga siapkan UGD, istilahnya unit gawat darurat, itu bisa sampai untuk 24 jam. 24 jadi udah jam. Siap. Dengan JKN ini semua sudah tercover, jadi mulai pasien datang, dilakukan administrasi misalnya seperti itu, kemudian dilayani sampai dengan pengobatannya tuntas. Jadi sekali datang one stop service istilahnya. Bukan one stop shopping ya ini ya. Nah, untuk di tahun 2017 ini Bu, ada penambahan berapa perawat mungkin Ibu? Kalau untuk kita mengikuti visi Bupati, Ibu Dr. Faida, jadi untuk 2017 ini kita kecukupan untuk petugas dokter, sama dokter gigi. Jadi satu puskesmas 2 dokter, 1 dokter gigi. Jadi harapannya semua puskesmas yang ada 50 ini tercukupi dengan era JKN. Itu kan ada standar memang ya, puskesmas harus minimal 2 dokter dan 1 dokter gigi. Untuk perawatnya sendiri Ibu ada kalau berapa? Perawatnya kita menyesuaikan dari kondisi puskesmas, jadi Mbak Prima. Jadi kalau rawat jalan itu ada standar minimal ya. Jadi minimal sebetulnya kalau lihat dari Permenkes 75 itu satu puskesmas hanya sekitar 10 perawat. 10 perawat. Ya, tapi lihat kondisi di Jember ini dengan luas wilayahnya cukup luas, itu dikembangkan. Jadi kalau misalnya rawat inap itu ada lagi hitungannya beda lagi. Jadi seperti itu, bidan maupun perawat. Jadi harapannya satu desa itu ada 1 bidan sama 1 perawat. Harapannya seperti itu untuk rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap kita melihat TT-nya, tempat tidurnya. Jadi kalau tempat tidur aturannya memang 2:1 seperti itu. Tapi kalau kenyataannya kalau misalnya pasiennya nggak terlalu banyak, jadi mungkin bebannya nggak terlalu besar dibandingkan rumah sakit ya. Karena kalau puskesmas kan konsepnya satu puskesmas adalah 1 wilayah kecamatan. Tapi kalau rumah sakit itu kan rujukan dari puskesmas semua di kecamatan. Kayak Jember ini kan ada 33 kecamatan, jadi otomatis ya numpuknya di rumah sakit pemerintah. Berarti untuk perawatnya sendiri tidak ada penambahan ya Ibu, tergantung dari setiap puskesmasnya itu? Untuk saat ini kita kan memang ada moratorium PNS, jadi untuk penambahan secara resmi sebagai pegawai negeri tidak ada. Tapi kalau untuk penambahan secara lokal daerah, kemampuan daerah, jadi kemampuan anggaran daerah itu masih diperkenankan. Tapi itu sistemnya adalah rekrutmen, open bidding ya mungkin. Di dalam tim pemerintah daerah, jadi bukan dinas kesehatan, jadi harus melibatkan tim dari BKD pemerintah Jember seperti itu. Jadi tidak bisa kita, ada perawat, ayo ngelamar ke Dinkes gitu, tidak bisa. Kemudian
bagaimana halnya dengan posko, Ibu? Ada berapa dokter yang stay di posko tersebut? Ya, jadi kalau untuk posko kita ada 3 kali shift ya. Jadi pagi, siang, malam. Kemudian di situ petugasnya ada 1 dokter, 1 perawat dan 1 supir ambulan. Itu 1 shiftnya. Nah, cuman untuk shiftnya kan ada yang pagi, siang dan malam. Jadi kita ada 3 dokter dan juga perawat yang juga di standby-kan di setiap posko tersebut ya, Ibu? Walaupun bukan 3 orang dokter enggak. Jadi mungkin 1 dokter bisa bergiliran bergantian seperti itu. Kalau 1 hari full kan kasihan dokternya, nanti kalau kena angin takut larut. Dokternya yang sakit. Guyonnya gitu ya. Karena semua harus sistemnya shift karena kemampuan manusia untuk berjaga kan lain, Mbak. Kalau misalnya kita sehari berjaga itu kan kalori yang dibutuhkan juga lebih banyak. Lebih banyak juga. Apalagi ini juga merupakan pelayanan ekstra ya. Di luar kebiasaannya istilahnya ya. Baik, kepada Dokter Budi, Bapak selain pelayanan yang diberikan dari Rumah Sakit Dr. Subandi Jember ya Pak, bagaimana halnya dengan stok obat-obatan yang tersedia, apakah mencukupi Pak sejauh ini? Kita sudah antisipasi, biasanya memang kalau pada hari-hari libur Lebaran ini kunjungan bertambah, terutama obat-obat untuk pasien-pasien yang akibat kecelakaan, kemudian akibat pola makan yang berubah dari masyarakat itu, obat-obat diare dan lain-lain, juga untuk obat-obat kronis kita antisipasi harus lebih banyak dari sebelumnya, sudah kita siapkan. Jadi untuk stok obat-obatan sudah Insya Allah sudah tersedia semuanya? Lebih banyak dari normalnya. Dari normalnya. Ya. Baik, Anda Bapak sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, apa himbauan Bapak sendiri khususnya kepada pemirsa Jember 1 TV? Yang pertama himbauan untuk intern dulu ya. Saya terima kasih untuk teman-teman saya yang mungkin terganggu kenikmatannya untuk liburan Lebaran, masih komitmen tetap seperti biasa, libur tapi tidak libur. Kemudian untuk masyarakat, kunjungan yang terbanyak itu kita antisipasi di hari Lebaran itu adalah kecelakaan. Maka teman-teman untuk masyarakat berhati-hatilah, diperiksa kendaraannya dengan sungguh-sungguh, nggak usah tergesa-gesa dalam perjalanannya. Kalau capek ya istirahat, sehingga ikuti rambu-rambu lalu lintas yang betul, sehingga nanti ini bisa mengurangi angka kecelakaan. Kemudian yang kedua, perubahan pola makan ya jangan terlalu menyolok, biasa-biasa saja seolah-olah masih tetap berpuasa, makanan banyak enak-enak, bersilaturahmi ke sana kemari, makanannya luar biasa ya biasa, janganlah terlalu berlebih, justru malah harus hati-hati, banyak makanan yang beredar yang barangkali kita harus antisipasi untuk baik itu untuk keracunan, jaga obat-obat lain yang untuk pasien-pasien yang berisiko ya, berisiko diabetes, jantung dan lain-lain itu, hipertensi dan penyakit-penyakit kronis yang lain itu monggo dijaga makanannya sehingga jangan sampai Lebaran ini menjadi terganggu karena kesehatan mestinya harus beranjang sana, mudik justru malah mudiknya di rumah sakit, itu saja. Yeah. Baik, kepada Ibu Nurul, tips dan juga himbauan kepada pemirsa Jember 1 TV. Ya, untuk pemirsa Jember TV dan masyarakat Jember, titip pesan saya, soalnya meneruskan pesannya Ibu Bupati kita. Jadi untuk warga Jember harapannya lakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi gerakan germas Mbak, istilahnya gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi yang pertama kita harus rutin makan buah dan sayur. Kenapa kok makan buah dan sayur? Banyak vitaminnya ya, supaya kondisi badan kita sehat. Kemudian yang kedua adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi mumpung ini mau mudik, ya jadi harus dicek dulu tensinya. Kan khawatirnya nanti di sana makannya enak-enak,
ada sate gulai, ternyata tensinya tinggi. Yang dikhawatirkan kalau satenya enggak apa-apa, khawatirnya stroke-nya itu loh yang ikut nanti Mbak Prima ya. Jadi tetap harus cek kesehatan rutin, jadi tensi terutama itu hal yang mudah. Apalagi kita banyak masyarakat Jember ini yang sudah tercover kesehatannya, sudah dibantu oleh pemerintah pusat lewat JKN pusat, sudah dibantu oleh Bupati melalui JKN PBI daerah, mungkin juga dengan JKN yang mandiri, yang bayar sendiri, atau yang JKN pegawai negeri istilahnya. Jadi insya Allah sudah punya kartunya, jadi itu manfaatkan untuk lakukan cek kesehatan rutin. Kemudian yang ketiga, terakhir Mbak, itu lakukan aktivitas fisik setiap hari. Ya, harapan saya kalau 3 itu dilakukan, masyarakat Jember insya Allah bisa sehat. Tidak hanya di waktu mudik saja. Tidak hanya di waktu mudik saja. Ini Berarti hanya saat ini memang ya, momen mudik, tapi tidak hanya untuk waktu mudik saja. Berarti tips mudik yang pertama yaitu pastikan kondisi kita benar-benar fit ya, Bu. Karena memang kita sudah nyiapkan, posko sudah siap, rumah sakit sudah siap. Selama pemudiknya tidak siap, nah itu juga. Dia kembali ke personalnya iya. masing-masing, Ibu. Baik, pastikan kondisi Anda benar-benar fit dan sebelumnya lakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Terus kemudian tips yang kedua adalah pastikan Anda sudah terdaftar di BPJS Kesehatan Kabupaten Jember. Dan yang ketiga, selamat mudik. Baik pemirsa, demikian tadi talk show kita bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Jember. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita, Ibu Dr. Siti Nurul Komariah dan juga Bapak Dr. Gigi Budi Sumarsetyo SPBM. Semoga dari tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan pemirsa. Bagi Anda yang sedang melakukan mudik lebaran 2017, pastikan kondisi Anda benar-benar fit, dan apabila di jalan nanti Anda menemukan kendala atau mungkin menemukan problem, silakan silakan menghubungi atau mendatangi posko-posko terdekat yang pastinya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Jember. Saya Prima Irfantari bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Satu TV. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak.